Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang tumpukan pelepah kering hasil dari panen. Karena ada seorang sahabat The Brondol mengetak ke sebuah video di TikTok terhadap The Brondol bicara tentang tumpukan pelepah ini apakah benar sebagai tempat untuk tumbuhnya akar-akar serabut di bawah pohon kita yang nantinya menjadi tempat terbaik untuk penyerapan unsur hara. Maka izinkan Dubron untuk menjelaskannya. Bahwa sampai dengan hari ini ada beberapa perusahaan yang mau berkaitan dengan pelepah kering atau pelepah bekas panen ini sendiri. Kemudian itu ada yang dipotong menjadi 3 atau dipotong 2 atau yang dipotong tidak dipotong sama sekali. Kemudian ditumpukkan, disusun rapi di gawangan mati dengan lebar maksimum rata-rata adalah 2 meter. Ada yang dibikin letter U atau yang tidak. Pertanyaannya, kalau memang ini tumpukan pelepah ini memang tempat berkembangnya akar serap, kenapa nggak dipupuk? Nah, ini jawabannya. Bahwa tumpukan pelepah ini sendiri kenapa dibuat 2 meter adalah bagaimana supaya satu rapi. Kemudian memberikan kesempatan bagi kelapa sawit untuk memiliki piringan setidak-tidaknya memiliki jari-jari sekitar 2 meter atau radiusnya 2 meter. Kemudian ditumpuk ini yang nanti pelepah kering yang disusun ini atau mau kering ataupun yang enggak kering sisa dari panen ditumpuk. Kemudian setelah ditumpuk maka dia akan menghasilkan sebuah kelembaban di dalam kelembaban tanahnya itu relatif tinggi. Kelembaban tanah yang tinggi ini memberikan kesempatan ataupun merangsang akar serabut, di mana kita tahu sendiri bahwa kelapa sawit memiliki akar serabut yang menyebar, dia langsung tumbuh banyak di daerah tumpukan ini. Pertanyaannya, kenapa perusahaan kelapa sawit tidak memupuk di sini ataupun banyak masyarakat memupuknya di piringan? Disclaimer bahwa pada prinsipnya sebenarnya memupuk di sini itu baik sekali. Di pelepah ini, di dalam pelepah ini baik sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau memupuknya di atas pelepahnya? Nah, ini yang tidak tepat. Ketika kita memupuk memupuk dengan pupuk yang mengandung nitrogen cukup tinggi, baik urea, ZA ataupun NPK 12% nitrogen, 13% nitrogen atau misalnya 13,8, 27,4. Ini kenapa nggak di atas rumpukan, Pak Pendi? Sementara kan akar serapnya di bawah rumpukan. Nah, ini karena bahwa nitrogen yang nempel pada bahan kering akan sangat mungkin sekali untuk mengalami penguapan, sehingga ketika kita tebarkan di atasnya nanti banyak menguap dibandingkan terserap, sehingga tetap pemupukannya adalah di piringan yang relatif bersih. Ini walaupun sekali lagi akar serapnya ada di sana. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau saya memupuknya di bawah rumpukan? Saya bilang boleh-boleh saja. Yang menjadi pertanyaan, kita kan nggak mungkin ngangkat rumpukannya kemudian kita tebar di bawahnya, kecuali kita membuat sebuah tumpukan pelepah ini gantung. Jadi dia ada rongganya, kita tumpukan ini pasti akan baik sekali. Tapi bahkan itu nggak ada. Kalau nggak simple. Jadi kalau kita ngomong di perusahaan sendiri, ada beberapa seorang karyawan panen sendiri motong buah, motong pelepah, ngambil brondolan sebagainya, waktunya sudah besar sekali. Apalagi kalau ngangkat itu sangat tidak mungkin. Lah kalau petani Pak Pendi, ya sekali lagi kalau memang mungkin ya akan jauh lebih baik. Hal inilah yang selaras beberapa stakeholder LSM lingkungan atau yang bermitra dengan perusahaan ataupun yang lainnya memberikan sebuah ide bahwa tumpukan pelepah ini bukannya lurus saja pada gawangan mati saja, akan tetapi ditumpukkan melalui menggunakan sistem letter U. Jadi seperti ini nih. Nah, ini. Jadi ditata, dipotong menjadi 3, disusun letter U. Letter U ini tidak lain adalah bagaimana kita memberikan area lembab yang lebih tinggi bagi tanaman kelapa sawit kita. Area lembab ini sekali lagi adalah merangsang akar serabut yang nantinya akan menyebar sangat baik di bawah tumpukan pelepah. Karena balik lagi, pelepah adalah bahan organik yang pertama, setidak-tidaknya ada unsur haranya, dan yang kedua adalah sangat lembab sehingga akan sangat baik sekali. Nah, berkaitan dengan hal ini, sahabat Brondol semuanya, adalah sangat tidak tepat sekali ketika banyak orang berpikir bahwa tumpukan pelepah yang ada ini ketika kita bakar berarti akan menghasilkan unsur hara kalium dan magnesium yang cukup besar. Ingat baik-baik, di bawah tumpukan ini, kita kalau ngomong tumpukan, di bawahnya ini adalah akarnya. Ketika kita bakar atas ya akar serapnya habis. Itu ya, ini yang sangat tidak benar sekali. Kecuali kalau pelepahnya keluarkan, bakar di luar, kemudian dimasukkan menjadi abu atau menjadi arang, baik-baik saja. Tapi kalau dibakar dibakar di lahan, sangat tidak saya rekomendasikan karena akan berpengaruh terhadap akar serapnya, biologinya,
mikroorganisme yang nanti akan berpengaruh terhadap beberapa ketersediaan unsur hara akan menjadi mati gara-gara terbakar. Itulah. Kemudian bicara tentang pelepah ini, Pak Pendi, bagaimana kalau kita fermentasi dulu nih? Wah, sampai dengan hari ini jarang yang melakukan fermentasi ini dan tidak simpel. Bahwa cara yang simpel memang tumpukan pelepah disusun rapi 2 meter sudah. Biarkanlah dia melapuk, setelah dia melapuk akan menghasilkan unsur hara tertentu. Saya bilang unsur hara tertentu adalah sangat tergantung kandungannya. Kemudian yang paling penting adalah memberikan sebuah efek bagi perkembangan akar yang sangat baik sekali di bawah tumpukan pelepah ini. Sehingga sahabat brondol harus hati-hati menyusun pelepah ini, harus benar-benar. Nah, yang menjadi sering terjadi di lahan kita adalah bahwa penyusunan ini tidak dipancang. Nah, ini harusnya dipancang. Pak ini kami petani, loh, ini lahan-lahan kami, ya monggo saja. Tapi yang lebih bagus adalah dipancang. Ketika kita punya ladang, kemudian mengupah orang untuk panen, ketika ada pancangnya yang rapi, secara otomatis pemanen itu akan menata pelepah itu akan rapi. Tapi kalau memang sudah dalamnya adalah berantakan itu, atau marsamburetan, berantakan gena-gena itu, jelas dia mesti nanti akan bebas-bebas saja. Dan sisi lain bahwa banyak orang pelepah ini sudah lembab, banyak orang mencoba memupuknya. Nah, balik lagi sahabat brondol. Memupuk yang sebenarnya adalah memupuk apalagi pupuk-pupuk yang mengandung kadar nitrogen tinggi bertemu dengan pelepah yang kering, maka nitrogennya akan menguap. Urea ZA yang tadi saya sampaikan. Urea ZA 46% nitrogen, 21% nitrogen. Kalau dia bersentuhan dengan bahan kering akan sangat mudah menguap. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak memupuk di atas perupukan. Bagaimana dengan FS Pak Pendi? Fertilizer spreader yang pupuknya kadang-kadang di atas pemupukan. Itu sudah mencoba penelitian masih efektif karena dia tekanan cukup kencang. Tidak ditumpukkan di atas pelepah, tapi dia akan ditembakkan ke dalamnya. Nah, ini ternyata dari penelitiannya masih sangat efektif dan masih banyak perusahaan yang menggunakan fertilizer spreader. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan berkaitan dengan tumpukan pelepah ini, sahabat brondol, tumpukan pelepah yang tidak rapi menyebabkan pelepah berserak. Dan ini menjadi tempat yang banyak untuk, apalagi kalau di perusahaan biasanya banyak orang meram di sini, brondolannya dilempar-lempar karena nggak mau ngambil brondolannya. Ini yang sangat sangat tidak tepat untuk dilakukan, sehingga harus benar-benar rapi. Saran brondol, tumpukan pelepah adalah 2 meter, rapi dan jangan pernah dibakar. Dan yang pasti di bawahnya adalah akar serap yang membantu perkembangan akar serap ini akan semakin baik. Akar yang menyerap air dan unsur hara tertingginya adalah akar tersier atau kuartener, yang artinya adalah akar yang paling ujung. Sehingga ketika paling ujung itu tumbuh banyak sekali, akan sangat membantu kita sebagai petani untuk penyerapan air dan unsur hara. Jangan jangan bebas-bebas, apalagi gawangan disemprot habis, bawahnya akar yang menyerap itu sendiri. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini berkaitan dengan tumpukan pelepah. Dan satu lagi, banyak orang yang mau letter letter U, sehingga pupuknya benar-benar letter U. Penyusunan pelepahnya letter U. Lainnya adalah bagaimana untuk mengurangi aliran permukaan, dan yang paling penting adalah memperbesar area yang menjadi lembab, yang akan merangsang perkembangan akar serabut yang berujung terhadap penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat brondol dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.